Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Samsung yang saya pegang. Ini adalah Samsung A5 Plus dengan kondisinya kaca touchscreen retak dan gumpil di bagian kamera depan. Oke, sekarang kita simak untuk kondisi infonya. Seperti inilah kondisinya. Setelah saya nyalakan infonya, ternyata ada password. Jadi saya cek atau saya tes seadanya gini. Yang penting untuk melihat kondisi LCD-nya ini masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi untuk LCD-nya masih bersih, tidak ada cacat seperti garis, tombol ataupun pecah. Namun untuk di bagian kaca touchscreen-nya saja yang retak teman-teman, sedangkan untuk kaca touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Oke, kita fokus untuk mengerjakannya. Karena handphone ini masih ada passwordnya, jadi tidak bisa saya matikan. Kita buka untuk SIM-nya dulu, dan kita akan coba melepas di bagian LCD dari frame. Oke, kita lindungi dulu, yaitu menggunakan solasi atau lakban, bertujuan untuk menghindari resiko atau mengurangi resiko saat kita proses membongkar LCD dari framenya. Kita panasi dulu LCD-nya ke alat separator dengan suhu di angka 70 yang sering saya gunakan untuk alat yang saya pakai, dan kita siapkan untuk mika tipis dan lentur, yaitu berfungsi untuk membuka LCD dari framenya. Di bagian atas itu sudah ada celah ya teman-teman, sudah ada celah karena bagian samping atas itu pada gumpil di bagian kaca touchscreen. Sengaja saya coba untuk cari celah di bagian situ, dan di bagian bawah jangan terlalu dalam karena di bagian bawah itu adalah letak di bagian fleksibel LCD. Tetap harus extra hati-hati untuk memisahkan LCD dari frame ataupun saat kita melepas LCD dari frame teman-teman. Di bawah harus extra hati-hati, jangan sampai terlalu dalam karena ada fleksibel LCD. Kita cari celah sedikit demi sedikit untuk membuka LCD dari framenya. Oke, pelan-pelan kita angkat LCD-nya, dan itu adalah bentuk dari letak fleksibel LCD-nya teman-teman. Kondisinya LCD ini sudah pernah diganti ya teman-teman. Untuk kualitas LCD-nya mungkin besar kemungkinan kalau saya nilai itu LCD bekas diganti dengan kualitas LCD yang kualitas OLED. Kita lepas untuk penutup soket fleksibel LCD dan kita lepas fleksibel LCD-nya. Oke, setelah kita memisahkan LCD dari frame, sudah kita tes LCD masih normal dan touchscreen-nya juga masih normal. Selanjutnya kita letakkan LCD sama kaca touchscreen ke alat separator, yaitu untuk proses memisahkan kaca touchscreen-nya. Untuk kawatnya atau benang yang kita gunakan atau saya gunakan itu ukuran 0,08 mm teman-teman. Kita cari celah dulu untuk memisahkan kaca touchscreen sambil kita tekan ke bawah untuk kawatnya, dan sambil kita gesekkan seperti ini sampai ke ujung. Harus hati-hati dan pelan-pelan untuk proses mengangkat atau memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Oke, sudah kita pisahkan dan masih ada sisa lem yang sangat banyak di bagian LCD-nya. Kita bersihkan dulu atau kita lepas dulu untuk sisa lemnya dengan cara menggunakan pinset. Kita gulung seperti ini ataupun menggunakan alat lainnya atau alat-alat sejenisnya ya teman-teman. Mumpung alat separator ini masih hangat atau masih panas, sengaja saya letakkan LCD ke atas alat separator sambil kita kasih tatakan agar tidak terlalu panas di bagian lapisan LCD-nya. Kita gulung-gulung atau kita bersihkan sisa lemnya dengan pelan-pelan saja karena LCD-nya ini sangatlah tipis karena menggunakan LCD yang sudah KW namun kualitasnya OLED teman-teman. Oke, sudah selesai untuk kita bersihkan sisa lemnya. Selanjutnya kita tes untuk LCD-nya. Kita nyalakan dan ini adalah LCD-nya. Kita tunggu loadingnya sebentar, apakah ada tombol, garis ataupun cacat lainnya. Oke, ini adalah bentuk dari LCD-nya setelah kita pisah dari kaca touchscreen-nya. Tidak ada cacat seperti tombol atau garis ya teman-teman, dan touchscreen-nya pun masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi sukses untuk setelah kita memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya.
Oke, langkah selanjutnya kita siapkan untuk frame. Karena masih ada sisa lem yang ada di bagian samping-samping frame, kita bersihkan dulu. Oke, ini adalah sisa lem yang sudah pernah diganti LCD-nya sebelumnya ya teman-teman. Di bagian tengah juga ada sisa lem, kita bersihkan. Oke, sudah bersih untuk di bagian frame, dan selanjutnya kita proses untuk membersihkan sisa lem yang masih ada sedikit di bagian LCD. Kita gunakan cairan pertamax. Ini adalah proses sebelum kita memasang lem OK ya teman-teman. Jadi saran saya, sebelum kita memasang lem OK kering ataupun menggunakan lem OK sejenisnya, kita bersihkan secara total. Jadi untuk membersihkannya usahakan sebersih mungkin di bagian sisa lem yang ada di bagian LCD, agar nanti hasilnya bisa bersih dan rapi teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan menggunakan cairan pertamax sama tisu kering biasa, sudah selesai dan sudah bersih. Selanjutnya kita siapkan spare partnya. Ini adalah spare part yaitu lem OK kering dengan ukuran 7 in sama kaca touchscreen yaitu A6 plus. Jadi ada perbedaan di bagian kaca touchscreen yang saya gunakan itu adalah kaca touchscreen yang original, sedangkan untuk kaca touchscreen yang sudah saya pisah itu LCD-nya sudah menggunakan KW ataupun menggunakan OLED, jadi sedikit lebih kecil ya teman-teman untuk LCD-nya. Kita gunakan untuk lem OK kering. Untuk proses pemasangannya kita presisikan dulu di bagian bawah sambil kita tempelkan sedikit seperti ini. Oke, kita ratakan sedikit dan kita siapkan alat roll, yaitu untuk berfungsi menggunakan alat roll meratakan lem OK kering ke LCD. Oke, sudah terpasang dan masih ada sisa lem di bagian LCD. Kita potong sesuai ukuran LCD-nya teman-teman. Oke, kita buang sisa lemnya dan kita presisikan LCD ke frame. Oke, karena ini posisi LCD-nya sedikit lebih kecil dibandingkan yang originalnya, saya coba untuk presisikan dulu untuk proses pemasangan kaca touchscreen. Jadi untuk kaca touchscreen yang saya gunakan itu adalah kaca touchscreen yang original, otomatis sedikit lebih lebar dibandingkan kaca touchscreen dari LCD yang KW yang sedikit lebih kecil LCD-nya. Lanjut kita proses yaitu untuk memisahkan plastik lem OK kering, dan kita lepas dulu untuk plastik yang ada di bagian kaca touchscreen. Kita presisikan kaca touchscreen ke bagian bawah frame. Kita letakkan dan kita tempelkan sedikit kaca touchscreen hingga menempel ke LCD, dan perhatikan ada jarak kerenggangan antara LCD sama kaca touchscreen. Sambil kita tekan halus, yaitu untuk menggunakan trik manual dengan cara kita urut atau kita pijit. Dengan cara kita pijit menggunakan ujung kuku jempol, ditekan halus sambil kita dorong secara halus juga teman-teman. Ini sengaja untuk videonya sedikit saya percepat agar lebih durasinya agar lebih cepat ya teman-teman, agar tidak kelamaan saja. Yang penting untuk pusat di bagian awal pengerjaan, yaitu di bagian intinya, untuk proses pemasangan secara manual, untuk dengan cara memijit menggunakan kuku ujung jempol harus ditekan secara halus dan juga didorong secara halus. Jadi untuk menghindari resiko agar tidak ada sisa gelembung udara, pemasangannya kita urut secara manual secara berurutan dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan dan juga berikutnya teman-teman. Oke, hampir selesai untuk pemasangannya dan sudah selesai. Kita coba untuk merakitnya. Sebelum kita rakit, kita bersihkan dulu untuk di bagian lensa kamera depan. Apabila kotor karena sudah gumbil awalnya, ada kerusakan kaca touchscreen yang gumbil dekat kamera depan, harus kita bersihkan dulu untuk kamera depannya. Selanjutnya kita kasih lem secukupnya saja di bagian frame, lalu kita presisikan LCD-nya dan kita akan proses pemasangan LCD. Kita pasang dulu untuk fleksibel LCD atau soket fleksibelnya. Untuk penutup fleksibel LCD-nya jangan lupa untuk kita pasang kembali dan kita presisikan LCD-nya. Oke, ini adalah sudah selesai. Setelah kita menunggu lemnya kering untuk pemasangannya sudah selesai semua. Tinggal kita mengetes LCD sama touchscreen-nya. Ini adalah hasil akhirnya teman-teman.
Tidak ada sisa gelembung dan juga pemasangannya juga rapi meskipun menggunakan LCD yang sudah KW atau menggunakan kualitas OLED sudah selesai dengan cara kita gunakan atau kita pakai menggunakan kaca touchscreen yang original. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.